Universitas Negeri Surabaya dengan nomor NIM 2005138707. Aku dari Prodi D4 Teknik 2020. Kali ini aku akan menjelaskan tentang cara kerja dari JP SF6 atau SF6JP. Cara kerja dari SF6JP, generasi pertama cukup sederhana. Sampai batas tertentu mirip dengan pemutus sirkuit ledakan udara. Di sini gas SF6 dikompresi dan disimpan dalam reservoir bertekanan tinggi. Selama operasi pemutus sirkuit SF6, gas yang sangat terkompresi ini dilepaskan melalui busur dan dikumpulkan ke reservoir bertekanan rendah dan kemudian dipompa kembali ke reservoir bertekanan tinggi untuk digunakan kembali. Kerja pemutus sirkuit SF6 sedikit berbeda dalam waktu modern. Inovasi desain tipe buffer membuat pengoperasian SF6JP jauh lebih mudah. Dalam desain tipe buffer, energi busur digunakan untuk mengembangkan tekanan di ruang busur untuk pendinginan quenching. Di sini pemutus diisi dengan gas SF6 pada tekanan terukur. Ada dua kontak tetap yang dilengkapi dengan celah kontak tertentu. Silinder geser menjembatani ini dengan kontak tetap. Silinder dapat meluncur ke atas dan ke bawah di sepanjang kotak secara aksial. Ada satu stasioner piston di dalam silinder yang diperbaiki dengan bagian stasioner lainnya dari pemutus sirkuit SF6. Sedemikian rupa sehingga tidak dapat mengubah posisinya selama pergerakan silinder. Maaf. Ketika piston diperbaiki dan silinder bergerak atau bergeser, volume internal silinder berubah ketika silinder meluncur. Lanjutan dari cara kerja JPSF6 adalah selama pembukaan pemutus, silinder bergerak ke bawah melawan posisi piston tetap sehingga volume di dalam silinder berkurang, yang menghasilkan gas SF6 terkompresi di dalam silinder. Silinder memiliki jumlah ventilasi samping yang diblokir oleh badan kontak tetap atas selama posisi tertutup. Ketika silinder bergerak lebih jauh ke bawah, lubang ventilasi ini melintas kontak tetap atas dan menjadi tidak terblokir dan kemudian mengkompresi gas SF6 di dalam silinder akan keluar melalui ventilasi ini dengan kecepatan tinggi ke arah busur dan melewati lubang aksial dari kedua kontak tetap. Busur didinginkan selama aliran gas SF6 ini. Selama penutupan pemutus sirkuit SF6, silinder geser bergerak ke atas dan ketika posisi piston tetap pada ketinggian tetap, volume silinder meningkat yang menghasilkan tekanan rendah di dalam silinder dibandingkan dengan sekitarnya. Karena perbedaan tekanan ini, gas SF6 dari sekitarnya akan mencoba masuk dalam silinder. Gas tekanan tinggi akan datang melalui lubang aksial dari kontak tetap dan masuk ke dalam silinder melalui ventilasi dan selama aliran ini, gas akan memadamkan busur. Berikutnya ada bagian-bagian sirkuit breaker SF6. Yang pertama ada penutupan bus phase, yang kedua ada isolator, yang ketiga ada saklar pentahanan, yang keempat ada JB jenis buffer, yang kelima ada CT, yang keenam ada line isolator, yang ketujuh ada VT, yang ke-8 ada saklar pembumian kecepatan tinggi, yang ke-9 ada kabel sealing end, yang ke-10 ada mekanisme operasi atau kabinet, yang ke-11 ada tabung konduktor, dan yang terakhir atau yang ke-12 ada partisi epoxy. Yang terakhir ada jenis circuit breaker SF6, yaitu ada 3 jenis SF6JP tergantung pada tingkat tegangan aplikasi. Yang pertama ada single interrupter SF6JP diterapkan untuk sistem hingga 245 kV atau 22 atau 220 kV. Yang kedua ada interrupter CB-SF6 diterapkan untuk sistem hingga 420 kV atau 400 kV. Dan yang terakhir yang ketiga ada 4 interrupter SF6JP diterapkan untuk sistem 800 kV atau 715 kV. Terima kasih.